Oke, halo semuanya, kali ini kita akan membahas tokoh mitos legendaris yang paling dikenal sebagai salah satu karakter utama dalam novel Journey to the West. Siapa lagi kalau bukan Sun Wukong atau Sun Gokong. Aku yakin banyak dari kita yang udah tahu dengan tokoh ini, Kera Sakti, yang kekuatan atau powernya dia mampu mengangkat 2 gunung di pundaknya. Terus itu bisa sambil berlari juga, yang kecepatannya bisa menempuh 54.000 km dalam waktu sekejap. Jadi udah bawa gunung pun larinya masih bisa sekencang itu. Sun Wukong juga memiliki 72 skill unik atau kemampuan unik, termasuk berubah wujud menjadi binatang lain atau benda lain. Dia juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat terampil. Bahkan, para pejuang-pejuang surga pun bisa dikalahkannya. Bulu-bulunya juga mempunyai skill magic, yang mana setiap bulunya bisa berubah menjadi salinan diri Wukong dan bisa juga berubah menjadi senjata, binatang, dan yang lainnya. Dia juga punya skill memanipulasi cuaca, dan Sun Wukong ini bisa membuat orang diem, nggak bergerak dari tempatnya. Kalau bahasa ML-nya, kalau nggak salah immobilize gitu ya. Tapi sayangnya Wukong di ML nggak ada CC yang kayak gitu. Oke, menurut Journey to the West, Sun Wukong ini lahir dari batu ajaib yang berada di atas gunung Huaguo. Batu ajaib ini bukan batu biasa. Ya iyalah, namanya juga ajaib. Karena batu ini menerima pemeliharaan dari langit atau yang memiliki sifat positif, dan dari bumi, Yin, yang memiliki sifat negatif. Nah, karena batu itu dipelihara oleh Yin dan Yang, jadinya batu itu bisa menghasilkan makhluk hidup. Batu itu lama-kelamaan berkembang, kemudian meledak dan menghasilkan telur. Dan kemudian telur itu kena tiup angin. Lalu berubahlah telur itu menjadi seekor kera. Nah, pas baru lahir, kera itu udah bisa mencoba untuk merangkak dan berjalan. Ketika dia membuka mata, keluar sinar cahaya keemasan dari kedua matanya. Sinarnya itu mengarah ke istana Giok yang berada di kahyangan. Dan itu membuat Kaisar Giok, ya Huang Dadi, koreksi kalau salah ya cuy, itu membuat dia terkejut. Sang kaisar pun menyuruh 2 petugasnya untuk mengecek apa yang terjadi di sana. Disuruhlah mereka berdua ini pergi ke sumber cahaya. Dan setelah kedua petugas itu kembali, mereka bilang kalau itu hanyalah seekor bayi kera. Dan cahayanya itu mulai redup ketika dia makan minum untuk pertama kalinya. Kaisar Giok pun ya udahlah, berarti nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, saat Kera Sakti ini menjelajahi hutan, dia menemukan monyet-monyet lain, kawanan-kawanan monyet, dan memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Oke, itulah tadi pembahasan kita tentang Sun Wukong. Sekian dan terima kasih. Enggak, kita masih lanjutkan ceritanya. Jadi suatu hari, Sun Wukong dan kawan-kawannya memutuskan untuk mencari sumber sungai. Dan sampailah mereka bertemu dengan air terjun. Kemudian tantangan pun dinyatakan. Siapapun yang mampu melewati air terjun itu tanpa terluka, maka dia akan menjadi raja. Sun Wukong pun lompat dari atas, terus melewati air terjun itu. Dan dia berhasil melewatinya tanpa terluka. Dan otomatis Sun Wukong menjadi raja dari kawanan-kawanan monyetnya. Jadilah dia Monkey King, Raja Kera. Dan dia menjuluki dirinya sebagai Raja Kera Tampan. Ya, itu julukan pertamanya. Dia pun sangat bahagia. Tapi nggak lama, bentar doang. Karena salah satu teman yang lebih tua dari dia itu meninggal. Di situ Sun Wukong dalam keadaan tegang gitu. Dia ketakutan dengan kematian. Dia pun pergi dengan pulaunya dengan kapal yang dia rakit sendiri untuk mencari seseorang yang abadi untuk mengajarinya ilmu pengetahuan dan cara untuk mengalahkan kematian. Pergilah dia berlayar dan sampailah di daratan baru dan berkeliaran dia di sana. Tapi manusia-manusia yang melihatnya itu melarikan diri karena takut. Soalnya tampilan fisik Sun Wukong itu manusia monyet, campuran manusia dan monyet. Jadi orang-orang takut gitu kan. Sun Wukong pun ngambil jemuran orang, terus dipakainya, dan lanjut lagi lah perjalanannya dia. Kepalanya ditutupi tudung biar orang-orang nggak tahu. Nah, selama dia melakukan perjalanan melalui kota-kota, di situ dia melihat banyak banget sifat-sifat buruk manusia. Mungkin dia melihat pencurian, kekerasan, dan tindak kriminal lainnya. Terus Sun Wukong masih melanjutkan perjalanannya mencari keabadian. Oh iya, dari yang aku baca di bagian ini dia mempelajari bahasa manusia. Dan sampailah dia di sebuah hutan dan mendengar suara seorang penebang pohon yang sedang menyanyikan sebuah lagu. Terus Sun Wukong nanya dari mana
dia belajar itu. Penebang pohon itu ngasih tahu kalau dia belajar itu dari seseorang yang tinggal di hutan. Dicarinya lah orang itu sama Sun Wukong, dan Sun Wukong pun menemukan sebuah kuil, yang mana di situ tinggal seorang seniman bela diri Tao yang bernama Putih Jusi. Dia seniman bela diri yang menggunakan kekuatan-kekuatan magis. Jadi bukan bela diri biasa. Awalnya Zusi menolak untuk mengajari Sun Wukong. Cuman dia terkesan sama kegigihannya Sun Wukong. Karena udah ditolak begitu, Sun Wukong masih menunggu di luar selama berbulan-bulan. Akhirnya Zusi pun mau mengajari Sun Wukong, dan diajaknya lah Sun Wukong ini masuk. Dan Zusi lah yang memberikan nama Raja Kera itu dengan nama Sun Wukong, yang artinya monyet yang terbangun dari kehampaan. Disinilah dia mempelajari teknik bela diri, mantra sihir, 72 transformasi duniawi, dan teknik pernapasan untuk menjadi abadi. Zusi bilang kalau ini adalah memang takdirnya Sun Wukong. Zusi pun memberikan nasihat kalau jangan pernah mengajari siapapun tentang ilmu ini. Karena kalau sembarangan orang mempelajari ilmu ini, bisa aja nanti orang itu akan membuat masalah. Jadi gak bisa sembarangan orang diajari. Tapi kalau Sun Wukong nanti gak mau ngasih tahu, nolak, kemungkinan besar Sun Wukong akan dibenci. Jadi agak berat ya cuy di Sun Wukong ini. Ngasih tahu salah, gak dikasih tahu juga salah. Dan Zusi juga melarang Sun Wukong untuk tidak mengungkapkan siapa gurunya. Wukong pun berjanji untuk hal itu. Nah, kalau dia ditanya sama seseorang belajar dari mana, Sun Wukong jawabnya dia belajar dari mimpi. Dan setelah berlatih selama 20 tahun, akhirnya Sun Wukong pun pergi dari situ. Dia pulang ke tanah kelahirannya, ke tempat asalnya. Tapi ternyata di tempat asalnya itu ada iblis yang sedang menguasai singgasananya, dan kawan-kawan monyetnya pun dijadikan budak. Lalu dengan kemampuan yang dia pelajari dari Master Zusi, Sun Wukong pun berhasil mengalahkan iblis itu. Takut rakyatnya kenapa-napa, Sun Wukong pun mempersenjatai mereka dengan senjata yang dia bawa dari negara sebelah. Dan diajari juga lah sikit-sikit kemampuan bertarung. Terus dia juga butuh senjata untuk dirinya sendiri. Mendengar bahwa Raja Naga Aogoang memiliki banyak senjata, dia pun pergi. Dia pergi ke lautan dan menemukan Istana Raja Naga Aogoang. Di pintu masuknya, Sun Wukong memperkenalkan diri. Tapi Raja Naga menyuruh anak buahnya untuk mengusir Sun Wukong. Sun Wukong pun ngelawan lah. Dia menerobos masuk, menemui Raja Naga dan meminta senjata. Sang Raja Naga pun mengeluarkan senjata yang dia punya. Tapi nggak ada yang cocok sama Sun Wukong. Sun Wukong emosi di situ. Sampai akhirnya dia melihat pilar Ruyi Jinggubang, penstabil 4 lautan, dan harta karun Raja Naga. Dan memang kayak ada semacam kecocokan gitu di antara mereka berdua. Awalnya kan Sun Wukong melihatnya itu besar banget, kayak pilar yang besar. Tapi ternyata ukurannya bisa berubah. Jadi bisa sekecil jarum dan bisa sebesar gunung. Nah, setelah Sun Wukong berhasil mendapatkan senjatanya, dia juga mendesak sang Raja Naga untuk memberinya pakaian yang layak untuk seorang raja. Karena Sun Wukong ini kan Raja Kera. Nah, jadi dia minta baju yang layak untuk sang raja. Raja Naga pun memberikan jirah emas, untuk kepalanya diberikan topi bulu phoenix, dan diberikan sepatu yang bisa membuatnya berjalan di atas awan. Sun Wukong pun berterima kasih dan dia pergi meninggalkan istana Raja Naga Aogoang. Nah, saat sampai di tempat tinggalnya, dia memamerkan kekuatan senjatanya ke kawan-kawan monyetnya, sehingga itu menarik perhatian iblis-iblis yang lain, dan mereka-mereka itu mencoba untuk bersekutu dengan Sun Wukong. Pada suatu hari, Sun Wukong bermimpi kalau dia dibawa ke Underworld oleh sepasang Psychopoms. Psychopoms itu adalah makhluk yang mengawal jiwa-jiwa yang mati. Nah, jiwanya Sun Wukong dibawa pada saat Sun Wukong lagi tidur. Di situ dia diberitahu kalau hidupnya Sun Wukong akan berakhir karena Sun Wukong dijatuhi hukuman karena telah memeras sang Raja Naga. Sun Wukong pun mengamuk lah ya kan. Dia menentang mereka untuk mengambil jiwanya. Dia bilang untuk minta memperlihatkan buku catatan kematian itu. Nah, setelah melihatnya, dia malah mencoret-coret namanya di buku itu. Dan nama-nama monyet yang dia kenal, semuanya dicoret-coret. Dan dia pun lolos dari kematian. Jiwanya pun keluar dari Underworld dan kembali ke tubuh aslinya. Nah, berita tentang kekacauan di Istana Raja Naga dan di Underworld
sampailah ke telinga Kaisar Gyo. Kaisar Gyo pusing di situ, banyak kali komplain tentang Sun Wukong yang menyebabkan masalah. Niatnya mau ditangkap Sun Wukong ini, tapi saran dari Gold Star adalah memberikan posisi di kahyangan untuk Sun Wukong, dengan harapan biar gampang diatur Sun Wukong ini. Kaisar Gyo pun mengundang Sun Wukong untuk datang ke kahyangan. Nah, Sun Wukong udah seneng kali nih. Dikiranya dia bakal mendapatkan tempat yang terhormat di kahyangan. Soalnya dia diberitahu kalau dia bakal menjadi pelindung kuda. Ternyata jadi ngurus kuda. Tersadarlah Sun Wukong ini kalau ternyata tugasnya dia itu adalah tugas paling rendah di kahyangan. Disuruh ngurus kuda. Dia marah, terus melepaskan kuda-kudanya itu dari kandang. Lalu dia pulang ke tempat asalnya dan menyatakan dirinya dengan The Great Sheikh yang setara dengan surga. Petapa agung yang setara dengan surga. Nah, Gold Star lagi-lagi menasehati Kaisar Gyo untuk jangan terburu-buru menangkap Sun Wukong. Karena kalau misalnya rencananya itu gagal, itu akan merusak reputasi surga. Masa nggak bisa nangkap monyet? Malu nanti jadinya. Nah, Gold Star punya rencana. Jadi diundang lagi lah Sun Wukong ini ke kahyangan. Nah, niatnya Sun Wukong ini mau dikasih posisi yang lebih tinggi, lebih terhormat dari pengurus kuda. Tapi sayangnya itu cuma bohongan. Tapi Sun Wukong malah tertipu. Dia malah seneng banget. Sun Wukong pun maulah. Di sini dia dijadikan pelindung Taman Persik. Lagian dia juga suka dengan buah persik. Jadi dia mau. Nah, suatu hari ada 7 bidadari cantik yang sedang memetik buah persik untuk persiapan perjamuan. Nah, Sun Wukong bertanya kepada mereka, kok Sun Wukong banyak melihat dewa-dewi penting yang diundang ke perjamuan? Kan banyak yang datang. Dirinya kok nggak diundang? Dia kan setara dengan surga. 7 bidadari itu pun tertawa karena semua dewa di surga tahu kalau Sun Wukong hanyalah penjaga Taman Persik, bukan dewa penting atau semacamnya. Marah lagi lah Sun Wukong ini kan. Dia pun membuat 7 bidadari itu nggak bisa pergi dari tempatnya. Kena immobilize kalau bahasa ML-nya. Selama persiapan perjamuan kerajaan, Sun Wukong menyelinap masuk. Terus dia makan makanan lezat dan minum minuman anggur kerajaan. Terus Sun Wukong ini mabuk. Dalam keadaan mabuk, dia berkeliaran di kerajaan. Kemudian dia menemukan pil keabadian dan persik keabadian. Lalu dia memakan semua itu. Jadinya Sun Wukong benar-benar abadi. Setelah agak sadar dari mabuknya, dia melarikan diri ke kerajaannya, ke tempat asalnya. Kaisar Gyo udah kehabisan kesabaran. Dia nggak mau lagi nuruti nasihat Gold Star. Dikirimnya lah ratusan ribu pasukan untuk menangkap Sun Wukong. Tapi dengan keterampilan bertarung Sun Wukong itu, Raja Kera yang sendirian mampu mengalahkan 100.000 prajurit surgawi. Terus ngalahin Neza juga. Dewi Kuan Yin menyuruh muridnya Moza untuk memeriksa dan melawan Sun Wukong. Tapi Moza kalah. Sun Wukong ini sakti sekali. Dewi Kuan Yin pun menyarankan untuk mengirim Erlang Sen yang merupakan keponakannya Kaisar Gyo. Terus datanglah Erlang Sen. Wukong dan Erlang berimbang berantemnya. Dan kemudian keduanya berubah wujud menjadi sosok yang menakutkan, yang membuat takut pasukan monyet Wukong. Sun Wukong pun berkecil hati akan hal itu. Soalnya kawan-kawan monyetnya takut juga sama sosoknya dia yang menakutkan tadi. Sun Wukong pun berubah menjadi ikan dan melarikan diri. Tapi Erlang Sen masih terus mengejarnya. Dan terus mereka berdua ini berubah bentuk sambil bertarung untuk menjadi sosok yang lebih kuat dari musuhnya. Terus-terusan aja gitu berubah bentuk sambil bertarung. Akhirnya Lao Zi membantu Erlang. Dia melemparkan cincin berlian gioknya kepada Wukong dari belakang saat dia sedang bertarung dengan Erlang. Itu membuat Sun Wukong pingsan dan memungkinkan Erlang untuk mengikatnya dan membawanya ke kahyangan. Nah, setelah ditangkap, Sun Wukong ini dieksekusi mati. Namun karena Wukong udah jadi abadi, dia nggak bisa mati. Berbagai upaya eksekusi dilakukan, tapi nggak mati-mati. Akhirnya Sun Wukong pun dimasukkan ke wadah trigram 8 arah. Rencananya Sun Wukong ini mau dilelehkan agar menjadi ramuan dengan menggunakan api samadhi. Nah, di hari ke-49 dibukalah wadah trigram 8 arah ini. Tapi pas dibuka, tiba-tiba Sun Wukong melompat keluar. Rupanya dia bersembunyi di sudut trigram angin. Rupanya di bagian situ apinya lebih kecil. Terus ternyata Sun Wukong ini menjadi semakin kuat. Api samadhi membuat kerangka tubuhnya Sun Wukong menjadi lebih kuat, lebih kokoh. Jadi kalau dia kena bencana lebih kuat pun lebih tahan jadinya. Dan Sun Wukong mendapatkan kekuatan mata baru, yaitu tatapan emas. Dengan tatapan emas ini dia bisa mengenali kejahatan.
bisa mengenali iblis. Setelah keluar, Sun Wukong langsung menghancurkan wadah trigram 8 arah itu dan berjalan menuju ruang utama surga sambil bertarung kepada siapapun yang menghalanginya. Kaisar Gyo pun memohon kepada Sang Buddha karena nggak ada pilihan lain. Sang Buddha datang dari kuilnya yang berada di barat secara langsung. Setelah mendengarkan keluhan Sun Wukong, Buddha mengajukan kesepakatan. Sun Wukong boleh memimpin kerajaan Giok asalkan dia bisa lolos dari telapak tangan Buddha. Sun Wukong pun dengan puas menerima kesepakatan itu. Seperti yang kita tahu, Sun Wukong memang agak-agak sombong, banyak gaya. Setelah itu dia melompat dan berlari menjauhi Buddha dengan kecepatan yang sangat cepat, hingga dia bertemu dengan 5 pilar yang dipercaya Sun Wukong itu adalah ujung dunia. Di situ dia sombong, ternyata tangan Buddha nggak sanggup mengejar dia. Terus Sun Wukong memberikan tanda kepada salah satu pilar itu dengan kalimat petapa agung yang setara dengan surga, dan buang air kecil dia di sana. Setelah itu Sun Wukong pun lompat mundur dan kembali kepada Buddha untuk mengklaim kemenangannya. Betapa dia terkejutnya, ternyata 5 pilar itu adalah 5 jarinya Sang Buddha. Tanda kalimat yang ditulis Sun Wukong masih ada di jarinya Buddha, dan bau air seninya Sun Wukong pun masih tercium. Ternyata udah sekencang-kencangnya dia lari, dia masih belum lolos dari telapak tangan Buddha. Sun Wukong pun gak bisa percaya dengan hal itu, ternyata ada yang lebih kuat dari dirinya. Ketika Sun Wukong mencoba kabur, Sang Buddha membalikkan telapak tangannya dan menjatuhkan sebuah batu, mengirim Sun Wukong meluncur kembali ke bumi. Batu tersebut kemudian menjadi gunung yang menimpa Sun Wukong. Sebelum Sun Wukong mengangkatnya, Sang Buddha udah menyegelnya terlebih dahulu. Jadi Sun Wukong terperangkap di sana. Hanya kepala dan tangannya aja yang kelihatan. Sisanya ketimpa sama batu itu. Dia terperangkap di sana selama 500 tahun untuk belajar tentang kesabaran dan kerendahan hati. Sang Buddha juga memerintahkan 2 roh bumi untuk memberi makan Sun Wukong ketika dia lapar dan memberikan air minum ketika dia sedang haus. Nanti di 500 tahun kemudian, Dewi Kuan Yin mencari seseorang yang bisa mengawal Biksu Tong dalam melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci, mencari sutra Buddha. Sun Wukong pun menawarkan diri. Dewi Kuan Yin pun mengizinkannya. Sun Wukong harus melindungi Biksu Tong, dan kalau berhasil nanti dia akan diberi kebebasan. Nah, karena Sun Wukong ini sulit dikendalikan, suka-sukanya aja, Dewi Kuan Yin memberi Biksu Tong hadiah dari Buddha, yaitu mahkota lingkaran ajaib, yang mana kalau Sun Wukong bisa ditipu untuk memakainya, maka mahkota itu tidak akan bisa dilepaskan lagi. Terus kalau Sun Wukong mengulah, Biksu Tong bacain aja mantranya. Nanti mahkota itu akan mengecil dan membuat Sun Wukong kesakitan. Nah, Sun Wukong juga diberikan 3 bulu khusus yang hanya boleh digunakan pada saat darurat. Dan di bawah pengawasan Tan Sanchang, Biksu Tong, Sun Wukong diizinkan melakukan perjalanan ke barat, menemani Biksu Tong. Sepanjang novel, Raja Kera setia membantu Tan Sanchang dalam perjalanannya ke India, ke barat. Mereka bergabung dengan Cut Pat Kai dan Shao Jing. Keduanya menemani biksu untuk menebus kejahatan yang udah mereka lakukan sebelumnya. Keamanan Tan Sanchang atau Biksu Tong terus-menerus di bawah ancaman siluman, iblis, dan makhluk gaibnya. Karena mereka-mereka itu percaya kalau mereka memakan biksu, maka mereka akan mendapatkan keabadian dan kekuatan yang besar. Sun Wukong sering menjadi pengawal Tan Sanchang untuk melawan ancaman ini. Kelompok tersebut menghadapi serangkaian 81 kesengsaraan sebelum mereka menyelesaikan misi dan kembali dengan selamat ke Tiongkok. Selama perjalanan, Sun Wukong belajar tentang kebajikan dan ajaran agama Buddha. Di sana, Sun Wukong menjadi pejuang Buddha kemenangan atas jasa dan kekuatannya. Oke, itulah tadi pembahasan kita tentang Sun Wukong atau Sun Gokong. Aku yakin banyak dari kita di sini yang tahu tentang kerasakti ini karena dulu memang sering muncul di TV. Dan adaptasi film Sun Wukong pun ada banyak. Jadi nggak cuma satu film aja. Terus sering juga dipakai sebagai karakter game. Terus anime Dragon Ball untuk karakter Son Goku itu juga sebagian besar terinspirasi dari tokoh Sun Wukong ini, Sun Gokong ini. Namanya juga mirip-mirip ya kan? Sun Gokong, Son Goku. Oke, itulah tadi pembahasan kita. Kalau mau dikoreksi atau kasih tambahan, tulis aja di kolom komentar. Itu thank you banget. Semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.